Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan IHT. Pada kesempatan ini kita sudah menuju kepada hari ke-7, di mana 6 hari sebelumnya kita belajar tentang konsep kurikulum sekolah penggerak. Terima kasih Bapak Ibu atas berkenannya untuk hadir pada kegiatan pelatihan kali ini. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep asesmen formatif dan sumatif. Sebelum kita memulai materi ini, alangkah lebih baik kita membaca doa dulu. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan tentunya sinyalnya stabil sehingga kita dapat belajar dengan baik dan mencapai hasil dengan baik. Kita berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita mulai materi ini. Bagaimana Bapak Ibu, sudah muncul materinya? Sudah ya, yaitu bentuk asesmen formatif dan sumatif. Materi bentuk asesmen formatif dan sumatif ini tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, sebab materi ini atau kegiatan ini selalu dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, namun kita tidak tahu apa itu formatif dan mungkin apa itu sumatif. Tetapi saya percaya Bapak Ibu sudah tahu semuanya tentang formatif dan sumatif. Kita review ke belakang, siapa yang mau menyampaikan apa itu asesmen? Silahkan Bapak Ibu, siapa yang mau menyampaikan apa yang dimaksud dengan asesmen? Ya, Ibu Katarina. Iya. Iya, terima kasih Ibu Katarina. Ya. Jadi asesmen itu ya merupakan upaya mendapatkan data atau informasi ya dari proses dan hasil pembelajaran. Baik, asesmen itu apa saja sih bentuknya? Nah, bentuk asesmen itu ya ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Namun kita coba dulu ini asesmen formatif ya. Asesmen formatif yaitu asesmen untuk dan sebagai pembelajaran, bertujuan membantu guru memberi umpan balik dan tindak lanjut proses belajar dan membantu siswa memperbaiki cara belajar dengan menentukan kembali strategi belajar sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang dimaksud dengan asesmen formatif, yaitu asesmen sebagai dan untuk. Artinya dalam asesmen formatif ini peserta didik atau siswa lebih ditekankan kepada proses pembelajaran. Ya, jadi anak-anak kita, siswa ditekankan untuk memahami materi dalam kegiatan proses pembelajaran. Selanjutnya, asesmen sumatif. Berbeda dengan asesmen formatif, jika asesmen formatif itu proses, maka sumatif itu adalah hasil. Makanya disebut dengan asesmen terhadap proses belajar, ya, yaitu untuk menentukan tingkat pencapaian hasil belajar siswa yang dilakukan di akhir materi pelajaran. Nah, dari kedua hal tersebut dapat kita pahami bahwa untuk mencapai proses pembelajaran dan mencapai hasil dari kegiatan pembelajaran, maka ada bentuk-bentuk asesmennya. Yang pertama, bentuk asesmen tidak tertulis. Contohnya, diskusi kelas. Untuk apa diskusi kelas? Yaitu untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi di dalam kelas, ya, di depan publik, dan untuk mengemukakan pendapat. Nah, Bapak Ibu mungkin sering memberikan kesempatan kepada siswa
untuk mengomunikasikan dari kegiatan yang dia pelajari, yaitu namanya diskusi kelas. Diskusi kelas ini merupakan tidak tertulis. Kemudian melatih siswa untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya. Juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatik. Itu contoh asesmen tidak tertulis bentuk kegiatan diskusi kelas. Contoh lain adalah produk. Produk itu bertujuannya untuk mengembangkan kreativitas dan menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Apa contohnya? Yaitu membuat model miniatur 3 dimensi, misalnya diorama, produk digital, produk seni, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu juga ini sering melakukan kegiatan ini, ya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, ini juga merupakan asesmen tidak tertulis, baik formatif maupun sumatif. Selanjutnya, contoh lain adalah kegiatan drama. Drama merupakan kegiatan mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid atau siswa. Nah, tujuannya untuk mendorong siswa untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda, sehingga dapat menumbuhkan jiwa empatik dan berpikiran kritis, ya, pada murid atau siswa. Itu dari kegiatan drama. Selanjutnya adalah presentasi. Bapak Ibu dalam kegiatan sehari-hari sering melakukan kegiatan atau menyuruh siswa untuk mempresentasikan. Nah, ini merupakan bagian dari asesmen tidak tertulis. Nah, ya. Contohnya presentasi ini setelah diskusi biasanya siswa melakukan presentasi. Untuk apa? Itu untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan mendorong siswa atau murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Selanjutnya adalah tes lisan. Tes lisan baik formatif maupun sumatif dapat dilakukan. Nah, ini merupakan bentuk asesmen tidak tertulis juga, ya. Selanjutnya, kegiatan ini dapat dilakukan melalui kuis tanya jawab, mengonfirmasi pemahaman murid dan penerapan umpan balik. Nah, selanjutnya bentuk asesmen tertulis. Bentuk asesmen tertulis ini, ya, ada refleksi, yaitu melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri, dan hasil refleksi ini dapat digunakan untuk melihat sisi lain proses pembelajaran siswa atau murid. Selanjutnya adalah bentuk asesmen tertulis esai. Contohnya, mengasah keterampilan menulis akademik siswa seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencarikan sumber terpercaya untuk mendukung argumen dan menggunakan referensi dengan tepat. Kemudian mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis siswa. Contoh lain adalah jurnal. Jurnal ini, ya, melatih kemampuan siswa untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif. Menjadikan alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Contoh berikutnya adalah jurnal. Ini termasuk asesmen tertulis juga, baik formatif maupun sumatif, yaitu mendorong kemampuan murid atau siswa untuk mengeksplorasi topik dan mengomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Kemudian tes tertulis, yaitu kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, atau menerapkan umpan balik. Nah, itu Bapak Ibu mengenai bentuk asesmen, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik formatif maupun sumatif. Nah, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Coba silahkan Bapak Ibu, selain yang saya sebutkan tadi, masih adakah asesmen tertulis atau tidak tertulis? Silahkan Bapak Ibu. Ibu Sucia barangkali mau menyampaikan, atau Ibu Katarina? Pak, kalau misalnya penilaian proses ya, Pak. Iya. Itu bisa bentuknya tertulis dan tidak tertulis ya, Pak? Iya, bisa, betul, Bu. Pak. Iya. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Dan sampai bertemu lagi pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.